Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu. Imut 74. Terima kasih. Tap-tap layarnya. Sore hari ini sambil pasang henna di kukuku yang imut-imut, kita ngobrol-ngobrol santuy. Tapi insya Allah ngobrol perkara iman, tidak ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena ingat salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya muslim yang baik adalah muslim yang meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau sekira ngobrolnya jadi manfaat, maka obrolan itu insya Allah jadi amal kebaikan. Tapi kalau ngobrolnya jadi bahan gibah, apalagi fitnah, apalagi namimah, maka itu naudzubillah akan menguras habis tabungan amal ibadah kita yang tidak seberapa. Dari mana saja ini yang nonton? Yuk kita sama-sama di sore hari Selasa, hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 bertepatan dengan 14 Rojab. Kita semuanya semoga senantiasa diberikan oleh Allah sehat jasmani dan ruhani, bahagia lahir batin, panjang usia yang barokah, rezeki juga yang barokah berlimpah untuk ibadah. Keluarga kita sakinah mawadah warohmah, anak-anak keturunan kita solih dan solihah, berakhlak mulia, sukses berkah lahir batin dunia akhiratnya. Kita semua dibimbing oleh Allah dalam kebaikan, dijauhkan dari keburukan. Baru 4, satu lagi. Dan ini kalau adik saya bilang tangan saya itu semuanya jari katanya. Jari tanganku, jempol semua karena katanya bulat-bulat. Ya disyukuri, alhamdulillah masih punya jari yang lengkap. Orang mah ada yang punya tangan tapi nggak ada jarinya. Nah itulah ya, kunci bahagia adalah senantiasa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Tangan saya bulat, tangan saya gemoy, ini pemberian dari Allah. Jangan lihat bulatnya, jangan lihat gemoynya, tapi lihat manfaatnya. Mudah-mudahan dengan tangan inilah jadi saksi kebaikan nanti di akhirat. Amin ya robbal alamin. Yuk kita sama-sama zikir. Hari Selasa zikir Imam Ghazali adalah sholawat 1000 kali. Sholawat paling pendek aja, sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang nonton ikutan baca sholawat juga, oke? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau lagi main HP boleh nggak baca sholawat? Boleh dong. Ya kalau menurut tata krama sih kurang sopan. Tapi daripada main HP diem aja dianggurin mulut kita, lebih baik sambil sholawatan. Biar apa? Ya mudah-mudahan aja dengan berkah sholawat kita main HP-nya baca beritanya yang bagus-bagus, baca akunnya yang akun mengingatkan kita dalam kebaikan, nonton videonya yang memotivasi kita lebih baik lagi ke depannya dalam hal ibadah, dalam hal kehidupan, tidak hanya kehidupan dunia tapi kehidupan akhirat. Terima kasih tetep layarnya. Yo, sholawatan lagi mumpung diberi sehat oleh Allah
daripada mulutnya didiemin bae, dianggurin bae, mending baca salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di hari Selasa sore ada satu kejadian yang saya alami, dan mudah-mudahan kalaupun sama yang mengalami juga jadi iktibar, jadi pelajaran. Apa diantaranya yang saya alami hari ini? Pertama, saya diberikan oleh Allah kesehatan, alhamdulillah. Bangun tidur tanpa kurang suatu apapun. Suami baik, soleh, anak-anak soleha. Rezeki meski tak banyak tapi tidak kekurangan. Badan sehat, hati tenang, itu rezeki. Kenapa kalau bangun tidur kita suka rungsing? Tahu rungsing? You know rungsing? Rungsing adalah para rusing. Para rusing karena apa? Ketika kita bangun tidur dan para rusing, rarungsing, tantrum, maka berarti ada yang kurang tepat dalam tindakan atau ucapan kita pas bangun tidur. Makanya kenapa kalau bangun tidur itu kan disunahkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa tidur. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ucapannya aja alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Memuji Allah. Kenapa memuji Allah? Ya jelas dong, kita masih hidup, dihidupkan oleh Allah setelah kita tidur, itu adalah rezeki dan kita wajib bersyukur. Di antara cara syukur yang paling mudah adalah mengucapkan alhamdulillah. Kenapa sih harus bersyukur? Kan kewajiban kita bersyukur ketika diberikan apapun itu oleh Allah. Cuman level iman kita bersyukurnya itu bila mendapatkan ujian manis baru mau bersyukur. Padahal sejatinya ujian dari Allah itu kan pemberian Allah, apapun itu adalah bentuknya ujian. Baik ujian manis atau ujian pahit. Memang ada ujian pahit, memang ada ujian manis, ada dong. Diberi kesehatan, ujian manis itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti. Ujian manis apa lagi? Diberikan sehat, diberikan banyak rezeki, diberikan rumah tangga yang utuh, diberikan anak-anak yang soleh, soleha, nurut, baik sama orang tua, diberikan mertua yang baik, diberikan ipar yang baik, diberikan keluarga yang baik. Itu adalah ujian manis. Jangan merasa sombong ketika ujian itu kena ke kita, itu merasa bahwa ujian apapun yang kita dapat itu hasil dari perbuatan kita. Kan ada yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, dua sultan. Yang satu Nabi Sulaiman, yang dua Qarun. Jadi dua sultan ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau sultan Nabi Sulaiman itu hartanya menjadi jalan keselamatan beliau. Tapi naudzubillah kalau Qarun diberi ujian manis hartanya itu jalan kesengsaraan dan jalan kecelakaan. Kenapa? Karena dari setiap ucapan beda level. Kalau Nabi Sulaiman diberi rezeki oleh Allah, terima kasih Abu Habibah. Padahal di sebelah ini nyawer mawar. Jangan mawar dong, paus. Terima kasih. Ini adalah ujian manis, diberikan gift mawar. Jazakumullah asana jaza. Semoga mawarnya diganti oleh Allah menjadi paus yang berterbangan di TikTok Abu Habibah. Apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman ketika diberi anugerah yang luar biasa oleh Allah?
Nabi Sulaiman berucap gini, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Jadi yang diingatnya itu Allah. Tapi kalau Korun apa yang diingat ketika Korun mendapatkan anugerah harta yang luar biasa? Merasa itu adalah hasil jerih payahnya. Makanya diantaranya untuk keselamatan kita ketika kita menerima ujian manis dari Allah, diberikan kemudahan materi lah, diberikan keluasan rezeki lah, maka ingat, langsung ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang jualannya laris manis, jangan sampai aduh bagus ya bisnis apapun di kamu itu hoki, kamu itu usaha apapun suka sukses. Jawab alhamdulillah, lanjutkan dengan kalimat hadza min fadli rabbi, bahwa ini semua adalah karunia dari Allah semata. Jangan mentang-mentang apapun Allah berikan kemudahan lalu tidak serta-merta ingat kepada Allah yang memberikan. Jadi ketika ada orang yang memuji, aduh kamu ini pinter ya, kamu ini hebat ya, kamu ini kalau bisnis apapun hoki ya, sukses ya, bukan alhamdulillah yang diucapkan, tapi malah siapa dulu dong aku gitu loh. Nah itu berarti sahabatnya Korun. Naudzubillahi min zalik. Jadi kejadian yang menimpa saya di hari ini, alhamdulillah Allah berikan kesehatan, tahdus binikmah, masya Allah tabarakallah. Saya pun mendoakan mudah-mudahan yang nonton live TikTok di sore hari ini selalu Allah berikan karunia kesehatan dan dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang bersabar. Bersyukur ketika Allah berikan ujian manis, dan semuanya semoga senantiasa Allah berikan ujian manis dan bersyukur. Karena antara ujian manis dan ujian pahit banyak yang gagal ketika menghadapi ujian manis, banyak yang terpeleset ketika diuji dengan ujian manis, tapi banyak yang sukses, banyak yang bangkit, banyak yang jadi orang hebat ketika Allah berikan ujian pahit. Maka bersyukurlah kita sudah dijadikan oleh Allah menjadi orang yang beriman. Maka jaga keimanan tersebut dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam salah satu kitabnya Imam Nawawi pernah disebutkan bahwa ada salah satu waliullah, ada salah satu waliullah yang diangkat kewaliannya itu oleh Allah karena beliau senang mengucapkan alhamdulillah. Fi kulli sa'ah, di setiap kesempatan, di setiap kejadian beliau selalu alhamdulillah. Mau ketika apa yang menimpa beliau menyenangkan, membahagiakan, atau malah sebaliknya, baik apa yang ketika menimpa beliau itu menyedihkan, membingungkan, mengecewakan, dia selalu alhamdulillah. Pada suatu waktu, terima kasih kopinya dan happy new year-nya. Padahal di pinggir, nggak apa-apa. Penyemangat itu namanya Ayang Beb. Pada suatu waktu ketika sedang jalan-jalan ke desa, ke kampung, kalau di desa-desa, di kampung-kampung itu kan masih banyak lope, masih banyak masyarakat yang mandinya itu di sungai. Paham lah, kalau di sungai pada pakai basahan. Basahan itu adalah sarung yang menutup sebagian tubuh perempuan yang mandi di sungai. Lalu ketika waliullah tersebut lewat ke orang-orang yang sedang mandi, apa yang dibaca oleh waliullah tersebut? Alhamdulillah. Maka kawannya itu merasa aneh, loh, kok seorang alim ulama yang dikenal dengan kesolehannya ketika melihat aurat orang kok alhamdulillah, merasa bertanya-tanya itu kawannya ya. Ya mungkin karena level imannya belum setingkat waliullah ya. Jadi yang dilihat itu dohirnya aja. Terus kata kawannya itu begini, kenapa wahai syekh, mungkin ya kalau bahasa sekarang, kenapa wahai kiai melihat orang yang sedang mandi jelas-jelas itu auratnya terlihat, kenapa kiai baca alhamdulillah? Karena saking sukanya kiai tersebut membaca alhamdulillah di setiap kejadian. Yang dilihat apapun pasti alhamdulillah, yang diminum alhamdulillah, yang dimakan pasti alhamdulillah. Itu mah jelas ya. Terus kiainya berbicara seperti ini, alhamdulillah saya di rumah masih subur airnya,
Jadi kalau mandi tidak usah jauh-jauh ke sungai. Jadi beliau itu tidak melihat kekurangan orang lain, tapi beliau fokus kepada nikmat yang sudah Allah berikan kepada kiai tersebut. Oh, baru paham kawannya. Ternyata kiainya menyebutkan alhamdulillah itu bukan karena melihat auratnya orang-orang yang sedang mandi di sungai, tapi kiai tersebut bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan, yaitu nikmat subur air di rumah, sehingga kiai tersebut dan keluarganya nggak usah capek-capek pergi ke sungai untuk kepentingan MCK. Kalau orang lain tuh katanya harus ke sungai dulu mau mandi, mungkin di rumahnya nggak ada air, atau ya mungkin tidak sesubur yang di rumah kita airnya. Makanya Masya Allah tabarakallah, dari sana kita belajar bahwa ternyata ada seorang waliullah diangkat kewaliannya karena selalu bersyukur, lidahnya senang mengucapkan syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi memang itu susah bagi orang-orang yang alhamdulillahnya itu masih jarang, atau alhamdulillah tapi menyesuaikan. Kadang kalau ujiannya manis baru alhamdulillah, tapi kalau suatu waktu diuji oleh Allah yang pahit, geram kali aku sampai tak tahan. Nah itu kan biasa iman-iman kita ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan seringnya kita zikir, dengan seringnya kita mengingat Allah, dengan seringnya kita bersolawat, mudah-mudahan kita bimbing oleh Allah hati kita, lisan kita, badan kita untuk terus senantiasa mengingat kemahabaikan Allah, karena Allah itu begitu maha baik. Apapun yang sudah Allah berikan kepada kita sejatinya adalah kebaikan untuk kita sebagai hambanya. Makanya yuk sama-sama berbanyak zikir. Dan hari ini hari Selasa, zikirnya Imam Ghazali hari Selasa adalah sholawat. Berapa kali? 1000 kali. Kenapa sih Imam Ghazali kok sampai menargetkan zikir tiap hari, dan setiap hari pun beda zikirnya Imam Ghazali? Di antaranya hari Senin zikirnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hari Selasa sholawat 1000 kali. Sholawatnya yang mana aja, mau yang pendek, sholawat Jibril atau sholawat Naria, sholawat Syifa, sholawat Munjiyah, sholawat Fatih, dan sholawat Ibrahimiyah yang lainnya silahkan, yang penting sholawat 1000 kali. Lalu hari Rabu apa, hari Kamis apa, hari Jumat ya Allah, hari Sabtu la ilaha illallah, hari Ahad ya Hayu ya Qayyum. Hari Rabu kalau tidak salah itu astagfirullahaladzim. Maaf kalau ketuker ya. Hari Rabu astagfirullahaladzim, astagfirullah 1000 kali. Kenapa sih harus ditarget? Sebenarnya bukan ke targetnya, tapi Imam Ghazali sedang melatih kita. Karena kita kan manusia biasa nih. Kalau kita tidak dipaksakan dalam kebaikan, maka tidak akan bisa. Kan ada pepatah orang Minang bilang, orang Padang bilang, ala bisa karena biasa. Biasa kita dikir, bisa kita dikir karena dibiasakan. Belum bisa terbiasa kalau enggak dipaksakan. Makanya kenapa Imam Ghazali menyuruh kita, menganjurkan kita agar setiap hari zikirnya beda-beda dan ditarget minimal 1000 kali. Itu minimal. Maksimal lebih banyak lebih bagus lagi untuk kebaikan kita. Kenapa? Karena untuk melatih hati kita. Oke lah, kita mungkin istighfarnya banyak tapi dosa masih diulang-ulang. Kita tahlilnya banyak, la ilaha illallah, tapi masih suka menghasut, gibah, iri ke orang. Kita sholawatnya banyak, kita baca Qur'annya banyak, tapi dosa kita pun masih lebih banyak lagi. Nah, mudah-mudahan dengan dibiasakannya kita zikir, mentarget tiap hari 1000 kali, lama-lama hati yang membatu itu lembut, lama-lama hati yang membatu itu luluh. Yang biasanya suka dosa, dengan wasilah dan barokah zikir kita lama-lama mengurangi. Ya memang kalau langsung berubah itu
ya kagok ya, ibaratnya kaget gitu. Tapi kalau kita pelan-pelan dengan zikir itu, Allah Maha tahu. Maka ketika Allah tahu hambanya sedang berusaha ingin lebih baik lagi, diantaranya dengan zikir istiqomah tiap harinya, maka kita pun pelan-pelan akan dibimbing. Yang tadinya suka ngomongin orang karena terbiasa. Terima kasih Bunda Mariati sudah mengikuti, semoga berkah barokah silaturahmi kita. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa lisan kita dibimbing oleh kita dengan zikir, Allah tahu, oh, berarti orang ini mau lebih baik lagi nih, ada usahanya, ada ikhtiarnya. Nah, nanti dengan berkah zikir, yang tadinya kita seneng ngobrolin orang, jadi berkurang ngobrolin orangnya karena fokus ke zikir. Yang tadinya ngumpul-ngumpul gak karu-karuan, gak ada manfaatnya, efek dari zikir, Allah lembutkan hati kita, Allah luaskan hati kita. Maka nanti lama-lama kita akan lebih nyaman zikir daripada nyaman nongkrong bersama kawan-kawan. Tapi ya itu proses, semuanya pelan-pelan. Bunda Romita 81, Umi zikirnya sambil aktivitas bolehkah? Boleh. Ini kan lagi dibahas juga kita nih hari-hari, siapa sih emak-emak atau bapak-bapak anak-anak yang gak suka main gadget? Pasti pada suka main gadget, betul gak? Nah, daripada mulutnya diem, daripada mulutnya dianggurin, mulutnya pakai zikir. Dan ini hari Selasa zikirnya zikir sholawat. Berapa kali? 1000 kali. Zikirnya zikir Imam Ghazali. Ingat, iya udah ngajinya. Ingat, bukan ke tujuan bukan ke jumlahnya, tapi melatih dirinya, pelatihan dirinya agar terbiasa zikir setiap hari. Kalau udah kita dibikin nyaman oleh zikir, maka kita tidak akan nyaman berucap yang tidak ada manfaatnya. Makanya kan ada semboyan, robahlah tantrum menjadi tentram. Kan emak-emak nih biasanya gampang tantrum nih. Mau haid tantrum, nggak mau haid juga tantrum. Ada salah sedikit emosi, apalagi salahnya banyak, makin emosi. Nah, inilah dengan manfaat zikir merubah tantrum jadi tentram. Insya Allah kalau kita sudah dibiasakan zikir, ya nggak mungkin langsung solehah juga, pasti adalah fase-fasenya kita tantrum. Tapi minimal mengurangi tantrum kita dengan wasilah zikir. Karena kenapa dibilang merubah tantrum jadi tentram dengan zikrullah? Sebagaimana janji Allah dalam surat Ar-Ra'd, bismillahirrahmanirrahim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, hati akan tenang, hati akan tentram. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, carilah tenang, bukan senang. Karena senang belum tentu tenang, tapi kalau sudah tenang pasti senang, pasti tentram. Nah, cara untuk meraih ketenangan hati, cara untuk meraih ketentraman jiwa adalah dengan zikrullah. Karena itu pun yang ngasih tahu siapa? Allah. Siapa lagi yang ngasih tahu? Rasulullah. Mau ke siapa lagi kita nurut kalau bukan ke Allah? Mau ke siapa lagi kita manut kalau bukan ke kita? Jadi jangan sampai melewatkan hari-hari kita tanpa zikrullah. Jadi yang pertama tadi manfaat zikir? Menguatkan iman. Karena iman adalah anugerah dari Allah yang paling mahal, yang paling berharga, maka harus dijaga. Tanda syukur kita diberi iman oleh Allah, harus dijaga keimanan kita agar tumbuh subur setiap saat. Jangan sampai iman kita makin hari makin lemah. Jangan sampai iman kita makin hari makin habis gara-gara kitanya terlena, jarang zikir. Sholat termasuk zikir bukan? Ya iya dong. Sholat zikir paling lengkap. Kenapa? Karena salah satu zikir yang tidak boleh tidak bersuci hanya sholat dan tawaf. Kalau dalam baca Al-Quran boleh tidak punya wudu asal Al-Qurannya itu
campur dengan terjemah dan tafsirnya. Tapi yang lebih utamanya punya wudhu. Tapi kalau dalam sholat tidak bisa. Mau tidak mau sholat harus punya wudhu. Mau tidak mau sholat harus menghadap kiblat. Kalau zikir yang lainnya boleh tidak punya wudhu, boleh tidak menghadap kiblat. Dan apalagi dalam sholat termasuk zikir yang yang ada waktunya. Jadi nggak sah kalau sholat isya dikerjakan siang hari, sholat maghrib dikerjakan pagi hari, tidak sah. Kecuali memang kalau itu kodoan. Kalau sholatnya adaan ya harus tepat waktu di waktu yang udah ditentukan. Tapi kalau dikir-dikiran sayang. Tapi kalau dikir-dikir lain silahkan kapanpun, dimanapun silahkan baca zikir, sholawatnya, istighfarnya, tahlilnya, asal jangan di tempat yang kotor. Udah pulang Salim. Salim Abi. Umi lagi live ngaji. Putri itu namanya pacar ya. Iya, ini pacar untuk Kuku. Kalau kalian jangan ya, karena sekolah ya. Anak sekolah harus rapi. Oh iya. Ya udah sana. Bajunya ini aja. Mau kemana itu? Itunya kok dibawa? Emang dibolehin sama Pak gurunya? Dimarahin nggak? Beneran, jangan-jangan Putri yang minta. Iya, Putri yang minta renangnya ya? Beneran? Siapa nama anak Pak gurunya? Arsi? Tapi jangan lama-lama ya. Soalnya udah mau maghrib. Jadi agak diangkat coba celananya deh. Biar nggak merosot. Nah, iklan sebentar. Nah, pada intinya kita semuanya masih diberikan usia sampai detik ini adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan, baik itu ujian manis atau ujian pahit. Ujian manis waktunya kita bersyukur, ujian pahit maka waktunya kita untuk bisa bersabar. Kita tidak bisa bersyukur, kita tidak bisa bersabar kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan istiqomah dzikir itulah jalan kita memohon bimbingan kepada Allah agar setiap langkah kita ditolong, dibimbing, diberi petunjuk dalam kebaikan, dijauhkan dari keburukan. Silakan yang sedang beraktivitas apapun, mulutnya jangan diam, mulutnya jangan dianggurin, banyakin dzikir. Kalau suka istighfar, silahkan baca istighfarnya. Kalau suka sholawat, silahkan baca sholawatnya. Kalau sukanya tahlil, silahkan baca tahlilnya. Kalau sukanya baca apa aja, silahkan. Yang penting gunakan lisan kita ini untuk memuji Allah setiap saat, agar kita senantiasa diberi bimbingan, pertolongan, dan insya Allah dzikir adalah perlindungan kita dari berbuat keburukan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih yang sudah menyimak, yang sudah tap-tap layar, yang sudah kasih gift. Semoga Allah balas kebaikannya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Mari kita sama-sama tutup obrolan singkat tapi mudah-mudahan berkah dan manfaat silaturahmi di sore hari ini. Temanya bersyukur, bersabar dengan dzikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lagu Regensi telat, udah mau habis, udah habis waktunya. Lagu Regensi hadir ya Nabi. Siapa namanya itu yang marbot teh? Mohon. Wah, udah telat, udah mau doa kifaratul majlis nih. Udah habis waktunya, udah dari tadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat semuanya, bahagia, dimurahkan rezekinya, selamat dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.